Dor, hai guys. Video ini adalah seri ketiga dari video tentang kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada serentak tahun 2024 ini. Di video sebelumnya kita udah melihat harta kekayaan dari calon gubernur Banten dan calon gubernur Jawa Tengah. Di video ini kita akan membahas harta kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur dari provinsi yang memiliki calon pasangan terbanyak. Ya, betul, Jawa Barat, di mana di Jawa Barat memiliki 4 pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Sebelum kita mulai, tentu kita harus tahu dulu siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berlaga di Pilkada Jawa Barat tahun 2024 ini. Yang pertama, ada Pak Deddy Mulyadi yang berpasangan dengan Pak Erwan Setiawan. Lalu yang kedua, ada Pak Ahmad Syaiqo yang berpasangan dengan Pak Ilham Akbar Habibie. Lalu pasangan selanjutnya, Pak Acep Adang Ruhyat yang berpasangan dengan Bu Gitalis Dwi Natarina. Dan pasangan terakhir yang juga mendaftar di detik-detik terakhir penutupan pendaftaran, yaitu Pak JJ Wiradinata yang berpasangan dengan Pak Ronald Surapraja. Oke, sekarang kita akan melihat partai politik yang mendukung masing-masing calon ini ya. Yang pertama ada Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju plus lagi nih. Jadi total ada 14 partai yang mendukung pasangan ini. Yang pertama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, P3, Partai Umat, dan Partai Prima. Lalu kandidat selanjutnya yaitu Pak Ahmad Syaiqo dan Pak Ilham Akbar Habibie yang dicalonkan oleh dua partai, PKS dan Nasdem. Selanjutnya adalah Pak Acep Adang Ruhyat yang berpasangan dengan Ibu Gitalis Dwi Natarina yang diusung oleh Partai Tunggal, PKB. Lalu kandidat terakhir yang juga diusung oleh Partai Tunggal yaitu Pak JJ Wiradinata dan Pak Ronald Surapraja. Oke, sebelum kita langsung melihat daftar kekayaan dari para calon gubernur dan wakil gubernur ini, gua mau disclaimer seperti biasa. Yang pertama, laporan ini diambil dari situs ilhkpn.kpk.go.id yang berada di bawah naungan KPK Republik Indonesia. Jadi, gua hanya menampilkan apa yang terlapor di situ. Jika ada kesalahan input atau kesalahan penulisan atau kesalahan laporan, itu di luar tanggung jawab gue ya. Lalu yang kedua, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberi edukasi dan informasi kepada masyarakat luas, tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Oke, langsung aja kita mulai. Dari pasangan yang pertama ya, Pak Deddy Mulyadi dulu nih. Beliau terakhir melaporkan laporan LHKPN-nya pada tanggal 30 Maret tahun 2023 untuk laporan periodik tahun 2022 saat beliau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar. Total harta kekayaan beliau adalah 6.406.425.453 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 5.082 juta, alat transportasi dan mesin 3.987 juta, harta bergerak lainnya 148 juta, kas dan setara kas 465 juta, dan beliau mempunyai hutang sebesar 3.576 juta. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 6.106.425.453 rupiah. Oke, sekarang kita beralih ke pasangan dari Pak Deddy Mulyadi, yaitu Pak Erwan Setiawan. Beliau terakhir melaporkan LHKPN-nya pada tanggal 10 Maret tahun 2023 untuk laporan periodik tahun 2022 saat beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sumedang. Total harta kekayaan beliau adalah 22.765 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 20,2 miliar, alat transportasi dan mesin 605 juta,
harta bergerak lainnya 1,9 miliar, kas dan setara kas 40 juta rupiah, dan beliau mempunyai hutang 100 juta rupiah. Jadi total harta kekayaannya adalah 22 miliar 765 juta rupiah. Sekarang kita beranjak ke pasangan selanjutnya, yaitu Pak Ahmad Syaiqo. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Maret tahun 2023 untuk laporan periodik tahun 2022 saat beliau menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Total harta kekayaan beliau adalah 5 miliar 271 juta 684.274 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 3,6 miliar, alat transportasi dan mesin 609 juta, harta bergerak lainnya 12.800.000, kas dan setara kas 1 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 5 miliar 271 juta 684.274 rupiah. Lalu selanjutnya adalah pasangan dari Pak Ahmad Syaiqo, yaitu Pak Ilham Akbar Habibie, anak dari mantan Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Tapi sayangnya di laporan ILHKPN KPK, nama beliau Ilham Akbar Habibie tidak ada. Meskipun PT Dirgantara Indonesia bisa kita cek para petingginya di ILHKPN ya. Mungkin pada saat beliau atau Pak Ilham Habibie ini menjabat sebagai Direktur PT Dirgantara Indonesia, saat itu belum mewajibkan PT Dirgantara Indonesia untuk melaporkan LHKPN. Jadi untuk harta kekayaan Pak Ilham Habibie, gue akan mencoba mencari dari sumber lain, yaitu dari media yang bernama Globe Asia, sebuah majalah bisnis Indonesia yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Melansir dari media tersebut, anak dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, yakni Ilham Habibie dan Tarik Habibie, mempunyai kekayaan senilai 250 juta US dollar yang bersumber dari sejumlah perusahaan teknologi milik keluarga Habibie, atau kalau dirupiahkan sekitar 3,8 triliun. Itu untuk mereka berdua ya. Anggap aja Ilham Habibie mempunyai setengahnya, berarti sekitar 1,9 triliun. Tapi ini hanya berdasarkan Globe Asia ya, bukan yang beliau laporkan sendiri. Oke, kita beranjak ke pasangan selanjutnya, yaitu Pak Acep Adang Ruhyat. Beliau terakhir melaporkan LHKPN-nya pada tanggal 17 Maret tahun 2023 untuk laporan periodik tahun 2022 saat beliau menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Total harta kekayaan beliau adalah 7 miliar 115 juta 300.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 4,6 miliar, alat transportasi dan mesin 1,9 miliar, kas dan setara kas 472 juta, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaannya adalah 7 miliar 115 juta 300.000 rupiah. Selanjutnya adalah pasangan dari Pak Acep Adang Ruhyat, yaitu Ibu Gitalis Dwi Natarina. Sayangnya setelah kita mengecek di situs ilhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan dari beliau tidak dapat ditemukan. Padahal beliau sempat menjadi anggota DPR RI pada periode 2011 sampai 2014. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh situs ILHKPN KPK terbaru ini baru dimulai pada tahun 2018 ke atas. Jadi untuk laporan di bawah tahun 2018 masih menggunakan situs yang lama dan kemungkinan sudah tidak terpakai lagi. Oke, sekarang kita akan melihat harta kekayaan dari pasangan yang terakhir, yaitu Pak JJ Wiradinata. Beliau terakhir melaporkan laporan harta kekayaannya pada tanggal 27 Maret tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Pangandaran. Total harta kekayaan beliau adalah 2 miliar 910 juta 763.245 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 2,9 miliar, alat transportasi dan mesin 719 juta, harta bergerak lainnya 138 juta, kas dan setara kas 17,4 juta,
dan beliau memiliki hutang sebesar 917 juta rupiah. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 2 miliar 910 juta 763.245 rupiah. Dan yang terakhir adalah pasangan dari Pak JJ Wiradinata, yaitu Pak Ronald Surapraja. Beliau belum melaporkan laporan harta kekayaannya di LHKPN KPK, sebab beliau belum pernah menduduki jabatan sebagai ASN atau jabatan publik lainnya ya, dan belum pernah juga menjadi petinggi di badan usaha milik negara. Jadi catatan LHKPN beliau belum ada. Oke guys, jadi gitu aja buat video kali ini. Kita akan ketemu lagi di daftar kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi lain. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.